Selamat datang di seri studi kasus ya, pelaporan SPT masa instansi pemerintah. Nah, video ini merupakan bagian keempat dari 5 seri video ya. Di bagian keempat ini kita akan bahas bagaimana cara input SPT masa unifikasi, khususnya menu perekaman bukti penyetoran. Di video bagian 4 ini ada 4 yang akan kita bahas, itu pengalaman menu-menunya seperti apa, kemudian kita perekaman ya, soal 1 PPh 23, perekaman soal 2 itu PPh pasal 22-nya, dan bagian terakhir adalah perekaman PPN ya, dari soal 2 studi kasus kita. Langsung saja kita ke pengalaman menu dulu ya. Yuk kita lihat menu-menunya seperti apa di bagian keempat ini. Nah, di SPT unifikasi teman-teman perhatikan ini ada sub menu ya, ada 4 sub menu. Nah, ini kita pilih yang SPT masa. Kita klik ya, setelah kita klik di situ kita pilih sub menu perekaman bukti penyetoran. Nah, ini dia. Kemudian ya tampilan laman berubah nih. Ini dia perekaman bukti penyetoran. Di sini teman-teman perhatikan ada 3 sub menu lagi ya. Ini ada jumlah tagihan per kode KAP KJS, KAP kode jenis akun pajak, KJS kode jenis setoran. Nah, yang di bawahnya adalah rekam bukti penyetoran. Kemudian yang ketiga adalah ringkasan pembayaran. Nah, yuk kita lihat yang pertama, itu jumlah tagihan per kode KAP dan KJS. Klik tombol panah ke bawah, maka tampilan laman seperti di layar. Nah, ini belum utuh sepenuhnya. Coba kita scroll ya, scroll ke bawah, maka ini dia hasil tampilannya. Ini dia ya, tampil jenis pajak yang telah kita rekam sebelumnya. Nah, kemudian ya kita kembali lagi ya, klik tombol yang tadi, maka laman kembali ke semula. Kita ke bawah ya, kita ke bawah ke rekam bukti penyetoran. Yuk kita lihat, ini dia. Klik tombol panahnya, maka tampilan laman seperti di layar. Nah, ini coba kita scroll ke bawah lagi supaya tampil utuh. Itu dia. Ini sudah utuh ya, tampilan seluruh ya yang sudah kita rekam sebelumnya. Nah, kembali lagi ke atas ya. Nah, ini sebelumnya kita lihat dulu nih, rekam ini daftar bukti yang setoran pajaknya ya, baik PPN dan PPh. Apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti dulu ya. Kita mau lihat menu dulu. Nah, kita kembali ya. Nah, yang tadi kita klik lagi tombol yang panah tadi. Nah, klik maka kembali ke menu semula. Kita yang ke bawah yang ketiga, ke ringkasan pembayaran, coba kita klik tombol panahnya, maka tampilan laman seperti di layar. Nah, di sini teman-teman perhatikan, ini ringkas pembayaran di kolom pajak ini kok masih kosong ya. Padahal sudah kita setor. Nah, untuk itu pertanyaan kita, bagaimana cara merekamnya? Nah, dia yang kita bahas. Nah, untuk itu caranya melalui rekam bukti penyetoran ini yang warna kuning. Ini dia ya. Nah, nanti ini kita klik, maka ini yang akan kita lakukan perekaman ketiga-tiga jenis pajak ini, soal 1 dan soal 2. Oke, mari kita langsung saja ya ke perekaman PPh pasal 23 soal 1. Kita masuk teman-teman di sini ya. Ini dia, klik tombolnya. Ini dia, oke. Lihat di layar ya. Itu di barisnya. Nah, di baris yang soal 1 PPh 23 yang 14.000 ini, itu di kolom aksi ada tombol ini ya, ikon formulir rekam bukti penyetoran, kita klik. Nih, kita klik yang ini. Nah, klik. Maka setelah klik tampil ya laman seperti di layar. Nah, di sini teman perhatikan ya. Di sini kalau kita perhatikan nih, ini dia ya yang kita besar, hati-hati ngisinya nih ya. Khususnya centang ini ya. Ini jangan dicentang ya. Ini PPh 23. PPh 23 itu artinya pemotong sama penyetor sama. Jadi tidak usah kita kalau beda baru kita centang. Nah, kemudian isi ini bukti store-nya itu NTPN, kemudian tahunnya 2022, kemudian kita cek SSP-nya. Nah, ini dia, ditemukan. Temukan, kita klik OK, maka ini dia, kita cek ya, tampilan datanya secara otomatis muncul di layar. Klik simpan, maka sukses ya, disimpan. Oke, berikutnya klik OK. Nah, klik OK. Kemudian setelah klik OK, kita mau lihat hasil perekamannya. Nah, masih di kolom yang tadi, di aksi ada gambar ikon mata, kita klik ya. Ini detailnya nih. Klik. Nah, ini detailnya. Detail bukti penyetoran atas sewa kendaraan. Klik tombol tanda silang ya, maka kembali ke awal lagi. Nah, berikutnya teman-teman, yuk kita ke soal perekaman PPh pasal 22.
ya, perekaman PPh pasal 22. Nah, di layar perhatikan nih, kita ke baris yang kedua nih. Ini dia baris yang kedua ya, yang 135.000 ya PPh-nya. Nah, aksi rekam bukti store, kemudian ini di layar teman-teman kita cepat ini. Ini soal 1 ya, centang setoran. Kemudian di sini kita centang karena PPh 22 ini antara penyetor sama pemotongnya beda ya. Nah, jadi penyetornya itu store-nya kita setorkan atas nama si rekanan gitu ya, penyedia barang. Tapi pemotong kita beda, jadi kita centang. Kemudian NTPN kita isi nomor 3, kemudian tahun 2002, klik cek SSP nomor 5 ya. Klik maka tampil laman seperti ini, ditemukan. Ya, ditemukan, klik OK. Kemudian setelah kita cek datanya, kita klik simpan. Nah, setelah kita simpan maka laman akan menunjukkan sukses berhasil disimpan. Kemudian kita klik OK. Nih ya, klik OK. Nah, setelah itu tampilan laman kembali berubah seperti semula. Nah, untuk melihat hasilnya, teman-teman ya kembali ke kolom aksi, itu ikon mata, klik tombol lihat, maka nih hasil detail yang PPh pasal 22. Oke ya, klik silang. Nah, sudah 3 ya PPh 22 sudah kita masukin. Yang sekarang yang PPN ya, perekaman PPN. Yuk kita rekam PPN. Nah, kita rekam PPN di sini. Kalau teman-teman perhatikan di layar, kalau apabila di layar muncul seperti ini, maka teman-teman kok mana nih tombol kolom aksi? Itu panah merah, silakan teman-teman geser kursornya. Nah, ini muncul kolom aksi. Di situ teman-teman silakan klik tombol yang tadi lagi. Nih, kita percepat ini. Ini dia nomor 1 klik rekam. Kemudian nomor 2-nya ini nggak usah dicentang karena sekarang PPN itu sama ya, pemotong sama penyetornya. Kemudian NTPN kita isi di kolom 3. Kemudian tahun pajak 2022, klik cek SSP nomor 5. Kemudian ditemukan yang nomor 6. Nah, ini nomor 7, di kotak nomor 7 itu secara otomatis ya. DJP Online akan memberikan data yang ini PPN-nya. Kemudian nomor 8 klik simpan. Setelah klik simpan, teman-teman muncul yang 9 sukses, data berhasil sukses disimpan. Nah, setelah itu ya klik ikon mata untuk melihat hasil ya perekaman tadi. Ini dia nih. Nah, ini yang PPN. Ya. Oke, setelah itu kita close, maka sampai di sini kita udah bahas ya pengalaman menu, perekaman 23, kemudian juga perekaman 22 dan PPN. Di sini teman-teman, sampai di sini berarti kita telah merekam bukti penyetoran soal 1 dan soal 2. Nah, tonton video terakhir bagian kelima ya, cara input SPT masa unifikasi, penyiapan SPT masa unifikasi. Sampai ketemu ya di video bagian kelima atau bagian yang terakhir. Terima kasih.